Shalom. Pada saat ini saya akan menjelaskan materi tentang Pancasila dan ideologi nasional. Yang pertama, hakikat ideologi. Ideologi berasal dari kata idea dan logos yang berarti ilmu tentang gagasan atau cita-cita. Ideologi dapat dipahami sebagai sistem nilai yang memotivasi individu atau bangsa dan mencerminkan cita-cita yang ingin dicapai. Ideologi juga dianggap sebagai himpunan nilai dan norma yang mempengaruhi sikap politik. Secara keseluruhan, ideologi adalah konsep mendalam tentang kehidupan yang dicita-citakan dan diperjuangkan. Yang kedua, makna ideologi bagi negara. Makna ideologi bagi negara, terutama dalam konteks Pancasila, meliputi yang pertama, landasan filosofis. Ideologi memberikan dasar nilai dan prinsip yang membentuk identitas dan tujuan bangsa. Yang kedua, pengikat persatuan. Ideologi berfungsi menyatukan masyarakat dalam keragaman, menciptakan solidaritas nasional. Yang ketiga, legitimasi kekuasaan. Ideologi menjadi dasar legitimasi bagi tindakan dan kebijakan pemerintah. Yang keempat, panduan pembangunan. Ideologi mengarahkan proses pembangunan sosial dan ekonomi, memastikan keselarasan dengan nilai-nilai bangsa. Yang kelima, alat evaluasi. Ideologi memungkinkan masyarakat untuk mengevaluasi dan mengkritik kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Secara keseluruhan, ideologi berperan penting dalam menjaga stabilitas, kesatuan, dan kemajuan suatu negara. Pancasila sebagai ideologi negara atau nasional. Pancasila bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah ideologi yang di dalamnya memuat cita-cita, ide-ide dasar, nilai-nilai, simbol, pedoman, dan kerangka normatif bagaimana negara Indonesia akan diselenggarakan. Landasan yuridis yang menunjukkan bahwa Pancasila adalah negara Indonesia terlihat pada pembukaan UUD NRI 1945 alinea keempat yang menyatakan bahwa bentuk susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat disusun berdasarkan kelima sila dalam isi Pancasila. Perbandingan ideologi Pancasila dengan paham ideologi besar. Ideologi Pancasila berbeda dengan ideologi liberalisme, komunisme, sekularisme, dan ideologi-ideologi keagamaan. Perbedaan tersebut dapat dilihat dalam beberapa hal berikut ini. Yang pertama, dalam sejarah kelahirannya, Pancasila digali dan nilai-nilai sosial budaya bangsa Indonesia, sehingga Pancasila merupakan kristalisasi dan nilai-nilai sosial budaya bangsa Indonesia. Pancasila dirancang dan dirumuskan dalam suatu proses oleh para pendiri negara Indonesia merdeka. Yang kedua, ideologi Pancasila mengarah kepada keseimbangan akhirat antara kepentingan individu dengan kepentingan masyarakat. Sekularisme memisahkan kehidupan agama dengan kehidupan negara yang berarti mengutamakan duniawi. Jadi ideologi keagamaan sukar diterapkan dalam masyarakat yang menganut berbagai agama. Yang ketiga, dalam bidang ekonomi. Ideologi Pancasila menghendaki kesejahteraan bersama dengan mengakui hak-hak individu dan berasaskan kekurangan. Yang keempat, ideologi Pancasila bersifat terbuka, sedangkan ideologi-ideologi lain bersifat tertutup. Yang kelima, ideologi Pancasila berusaha mewujudkan masyarakat Pancasila, yaitu masyarakat yang menjiwai dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Liberalisme melahirkan individualisme, dan komunisme ingin mewujudkan masyarakat yang komunis. Pancasila dan komunisme. Pancasila adalah dasar negara Indonesia yang menekankan nilai-nilai religius, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan keadilan sosial, mendorong pluralisme dan musyawarah. Sementara komunisme adalah ideologi yang mengusung penghapusan kelas sosial dan kepemilikan bersama, seringkali diterapkan dalam sistem otoriter yang mengabaikan kebebasan individu. Keduanya memiliki implikasi yang berbeda terhadap nilai-nilai sosial dan pemerintahan. Pancasila dan agama. Sila ketuhanan yang Maha Esa menegaskan bahwa negara Indonesia bukanlah negara sekuler yang secara tegas memisahkan antara negara dengan agama serta tidak menganut paham ateisme yang tidak mengakui keberadaan Tuhan.
Oleh karena itu, penyelenggaraan negara dalam segala aspek harus selaras dengan hakikat nilai-nilai ketuhanan. Paham ini menunjukkan bahwa negara Pancasila pada hakikatnya adalah negara kebangsaan yang berketuhanan yang Maha Esa. Oleh karena itu, setiap individu yang hidup di dalamnya adalah makhluk Tuhan, sehingga bangsa dan negara sebagai totalitas integral adalah berketuhanan, demikian pula dengan setiap warga negaranya. Pentingnya ideologi Pancasila di tengah ideologi-ideologi lainnya. Sebagai pelindung nilai-nilai luhur bangsa Indonesia, Pancasila menjadi benteng pertahanan terhadap ideologi-ideologi lain yang dapat mengancam nilai-nilai luhur bangsa Indonesia. Di antaranya, yang pertama, Pancasila berfungsi untuk membentuk, mengembangkan dan memelihara identitas bangsa Indonesia. Yang kedua, menjaga persatuan bangsa. Yang ketiga, Pancasila berfungsi untuk mempersatukan bangsa Indonesia sehingga persatuan bangsa tetap terjaga dan konflik antar anggota masyarakat dapat berkurang. Yang keempat, menjadi pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang kelima, Pancasila berfungsi sebagai pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara sehingga kehidupan bermasyarakat dapat dijalani dengan harmonis. Yang keenam, menjadi sumber hukum. Yang ketujuh, Pancasila sebagai ideologi negara sekaligus sebagai sumber hukum di atas sumber hukum negara. Yang kedelapan, Pancasila menjadi kerangka acuan nilai bernegara dan berbangsa yang menjadi identitas bangsa Indonesia. Yang kesembilan, menjadi solusi di tengah beragam ideologi. Yang kesepuluh, Pancasila bisa memberikan solusi di tengah adanya beragam ideologi seperti sosialis dan liberal. 11. Pancasila dianggap paling sesuai dan tepat untuk bangsa Indonesia karena ideologi ini menganut prinsip kebebasan yang bertanggung jawab. Pancasila sebagai ideologi yang reformatif, dinamis, dan terbuka. Pancasila sebagai ideologi reformatif, dinamis, dan terbuka mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman. Yang pertama, reformatif, menyesuaikan dengan perubahan sosial dan teknologi. Yang kedua, dinamis, nilai-nilainya dapat berkembang sesuai kondisi masyarakat. Yang ketiga, terbuka, fleksibel dan dapat diaktualisasikan oleh setiap generasi. Terdapat 3 dimensi Pancasila, yaitu idealistis, normatif, dan realistis. Dan demikian Pancasila tetap relevan dan aplikatif dalam kehidupan sehari-hari. Dinamika dan tantangan Pancasila sebagai ideologi negara atau nasional. Pancasila harus tetap relevan dengan perubahan zaman melalui penyesuaian nilai-nilai ke dalam norma dan praktik. Terdapat 2 tantangan yang dihadapi oleh Pancasila sebagai ideologi bangsa. Yang pertama, tantangan internal seperti demokrasi, disintegrasi, pemaksaan kehendak, perubahan Pancasila, rendahnya pengetahuan, penegakan hukum yang lemah, dan kesejahteraan yang belum merata. Yang kedua, tantangan eksternal seperti globalisasi, desakan ideologi lain, dan kepentingan internasional. Jadi kesimpulannya, Pancasila sebagai dasar negara Indonesia bukan hanya sekadar landasan hukum, tetapi juga sebagai ideologi yang mengintegrasikan nilai-nilai universal dengan konteks budaya dan sosial masyarakat Indonesia. Dalam konteks nasionalisme, Pancasila berfungsi sebagai pemersatu yang memperkuat identitas nasional sekaligus menghargai perbedaan. Implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari menjadi kunci untuk membangun masyarakat yang harmonis, toleran, dan berkeadilan. Dengan demikian, Pancasila bukan hanya sebagai pandangan hidup, tetapi juga sebagai pendorong bagi pembangunan karakter bangsa yang solid dalam menghadapi tantangan global. Sekian video saya tentang materi Pancasila dan ideologi nasional. Terima kasih dan shalom.